Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Saat kita berdoa mengucap syukur, apa yang kita panjatkan? Kita mengucapkan terima kasih, syukur karena diberi banyak kebaikan, kesejahteraan, dan syukur pula karena dijauhkan dari malapetaka. Namun demikian, kiranya jarang di antara kita yang mengucapkan syukur karena telah melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Tuhan. Misalnya, syukur karena tidak mencuri, syukur karena tidak korupsi, dan lainnya. Tetapi, bukankah kita juga mengucapkan syukur ketika ada godaan untuk berbuat curang, berbuat tidak benar? Misalnya, saat teman-teman satu kantor semua melakukan korupsi dan kita dibagi pula hasil korupsi itu, tetapi kita menolaknya, bukankah kita akan mengucapkan syukur karena tidak korupsi, tidak mengalah pada godaan? Maka doa yang dipanjatkan syukur kepada Tuhan karena diberi kekuatan melawan godaan korupsi. Dalam konteks inilah kita bisa mengerti mengapa Yesus dalam perumpamaan yang diberikannya mengecam orang Farisi yang berdoa di bait Allah dengan berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini." Yang dipersoalkan Yesus bukan karena bersyukur ia tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum Taurat, yaitu merampok, lalim, dan berzina, tetapi karena ia menempatkan dirinya lebih tinggi dengan merendahkan orang lain. Ia tidak menyadari bahwa ketika ia tidak merampok, ketika ia tidak berzina, atau ketika ia tidak lalim, semua yang tidak ia lakukan bukan semata karena usahanya sendiri, tapi karena kekuasaan Tuhan yang menjauhkan dirinya dari godaan-godaan yang menyesatkan. Yang keliru adalah ia merasa bahwa ia tidak termasuk golongan orang berdosa karena usahanya sendiri, dan karenanya ia menghakimi orang lain sebagai orang berdosa karena tidak mampu menjaga dirinya. Itulah sebabnya ia membandingkan dirinya tidak sama seperti orang lain di luar dirinya yang banyak tidak mampu melaksanakan hukum Taurat, atau tidak sama dengan pemungut cukai yang saat itu ada bersama-sama dengan dirinya yang juga sedang berdoa. Sebaliknya, Yesus berkenan kepada pemungut cukai yang berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pemungut cukai ini juga bukan perampok, mungkin juga bukan orang lalim, dan mungkin juga tidak berzina. Tetapi ia menyadari bahwa dirinya adalah orang lemah, orang yang tanpa dikehendaki terkadang melakukan kesalahan. Ia menyadari dirinya rapuh karena ia mengakui dirinya sebagai orang berdosa. Perasaan sebagai yang lemah dan berdosa ini adalah pengakuan jujur dari hati yang menyadari bahwa dirinya bukanlah apa-apa di hadapan Allah. Allah lah yang mampu menjauhkan dirinya dari tindakan-tindakan yang tidak benar. Sikap orang Farisi yang meninggikan diri, sikap seorang pemungut cukai yang mengakui diri sendiri sebagai orang lemah, berdosa, adalah sikap yang selalu ada dalam diri kita. Kita hanya berusaha memunculkan sikap hati pemungut cukai dan mengurangi sikap orang-orang Farisi. Itulah perjuangan kita terus-menerus. Tuhan memberkati.